Polisi masih melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap 3 tersangka penembakan warga negara Australia. Hingga saat ini, polisi masih melakukan pemeriksaan termasuk mendalami motif para pelaku. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Arya Sandi mengatakan pendalaman pemeriksaan adalah untuk menyesuaikan keterangan tersangka dengan barang bukti dan alat bukti. Namun demikian, polisi menilai motif penembakan tidak terlalu penting dalam penyidikan karena perbuatan formil dan materialnya seperti minimal 2 alat bukti sudah terpenuhi. Sebelumnya 2 warga Australia menjadi korban penembakan di Bandung, Bali, Sabtu pekan lalu. 1 orang meninggal, 1 lainnya luka serius. Pada saat pemeriksaan baru kita bisa melihat motifnya kira-kira apa, gitu ya. Pada saat bisa memastikan motifnya apa seperti apa ya nanti pasti hakim yang akan menanyakan langsung, gitu ya. Cuman kita, tapi tidak begitu penting dalam hal penyidikan. Nah, dalam penyidikan itu perbuatan material, formil material terpenuhi maka cukup itu. Sebelumnya Polda Bali kembali menangkap 1 pelaku penembakan warga negara Australia. Dengan demikian total ada 3 pelaku yang juga merupakan warga Australia. Polda Bali menjelaskan ketiganya ditangkap di lokasi berbeda. 1 di Bandara Soekarno-Hatta dan 2 lainnya di luar negeri. Dari hasil pemeriksaan, selain merencanakan pembunuhan, ketiganya merupakan eksekutor. Saat ini pertanggal 18 Juni 2025 sudah diamankan 3 tersangka dan beberapa barang bukti yang diduga dipakai untuk melakukan perbuatan penembakan tersebut. Negara Australia sesuai dengan paspor. Ketiganya. Merespons penangkapan 3 pelaku penembakan 2 warga Australia, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan hal ini merupakan kerjasama Barreskrim Polri, pihak imigrasi dan Kepolisian Federal Australia. Kapolri menambahkan 1 pelaku ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, 2 lainnya di luar negeri. Penembakan warga negara Australia, saya sudah mendapatkan laporan dari Kapolda. Saat ini sudah diamankan. 1 sudah ada di Jakarta, 1 lagi dalam perjalanan dari luar negeri. Akan masuk Jakarta. Pengungkapan ini tentunya kerjasama Barreskrim, di backup juga oleh imigrasi dan juga AFP. Saudara, apakah ada keterlibatan gangster di kasus penembakan warga Australia di Badung, Bali? Selengkapnya kita ulas malam hari ini bersama Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim dan pakar hukum pidana Eva Ahyadi Zulfa. Selamat malam, Mbak Eva, Mas Yusuf. Selamat malam, Audrey. Ya. Selamat malam, Pak Yusuf. Selamat malam, Ibu Eva. Mas Yusuf, saya mau tanya ke Anda terlebih dulu. Mas Yusuf, apa sih yang Kompolnas lihat nih dari korbannya? 2 korban adalah warga Australia, pelakunya juga warga Australia. Yang kita tahu bersama bahwa Bali ini menjadi salah satu destinasi favorit bagi warga Australia. Jadi dalam kasus ini sebenarnya apa titik krusial yang dilihat oleh Kompolnas? Ya, pertama tentu kita mengapresiasi langkah cepat penyidik untuk bisa kemudian tanggal 18 dini hari menangkap tersangka pelaku. Nah, ini perlu kita apresiasi. Nah, kami lihat kaitannya dengan penyidikannya terlebih dahulu, ini memang sangat didukung oleh pertama kemampuan penyidik mengolah TKP. Nah, dari TKP itu mendapatkan petunjuk yang kemudian menyusuri CCTV, tapi CCTV itu yang ditelusuri oleh penyidik itu ada petunjuk dari dari TKP, alat yang digunakan untuk diduga yang dipakai untuk pelaku melakukan tindakan melakukan pembunuhan itu. Kemudian yang penting lagi terklarifikasi yang kemarin sempat kita nantikan penjelasan yang secara rinci apa yang dimaksud dengan koordinasi dengan pihak Australia. Ternyata sesuai dengan kesaksian awal diduga
pelaku adalah berkebangsaan Australia karena didengar dari logatnya, sehingga penyidik kami mendapatkan klarifikasi berkoordinasi dalam rangka memastikan warga negara Australia yang itu telah kembali ke negaranya atau tidak berdasarkan data imigrasi. Jadi memang itu perlu dikoordinasikan dan kami Kompolnas tentu sangat memahami ini. Nah, hanya memang selanjutnya yang paling penting lagi scientific crime investigation itu ada pada pengecekan handphone terutama pada korban, sehingga di sini akan terlihat apakah ada hubungan dengan pelaku. Ini masih terus didalami. Oleh karena itu kami sendiri belum bisa memastikan. Saudara, kami lanjutkan dialog perbincangan mengenai keterlibatan gangster ini di kasus penembakan warga Australia di Badung, Bali. Selengkapnya kita bahas bersama dengan Komisioner Kompolnas, Mas Yusuf Warsin, dan juga pakar hukum pidana, Mbak Eva Ayani. Mbak Eva, Mas Yusuf, saya kembali lanjutkan perbincangan kita malam hari ini. Saya mau ke Kompolnas kembali. Mas Yusuf, merujuk tadi dari pernyataan Mas Yusuf yang terakhir bahwa mengapresiasi kinerja dari Polri dan juga pihak-pihak terkait ya, termasuk dari pihak luar negeri begitu. Nah, tapi yang saya mau tekankan di sini adalah oke, satu sisi kita apresiasi, tapi pertanyaannya dari mana ini pelaku menggunakan senjata api, mendapatkan senjata api di Bali, kok bisa? Yes, tentu itu masih dalam pendalaman penyidik. Dipastikan sumber kepemilikan senjata api, perolehannya dari mana, itu pasti dipastikan akan menjadi bagian dari penyidikan yang dilakukan oleh Apakah penyidik. ada ini juga merupakan evaluasi, ada titik lemah begitu dari pengawasan? Sejauh ini kami belum bisa memberikan penilaian terhadap itu karena ini kan bagian dari penyidikan yang itu ditolak dari pemeriksaan laboratorium forensik selongsong pelurunya ya, karena ini inilah yang dikatakan dukungan scientific crime investigation, yang pasti kebutuhan yang saat ini yang perlu dilakukan, melakukan pendalaman terus, memastikan semua bukti-bukti yang ada itu sesuai dengan tiga tersangka ini. Oleh karena itu, terkait dengan perolehan senjata api, kepemilikan senjata api, apakah ada izin atau tidak, itu terus kami akan monitor dan ini akan kami atensi. Karena ini memang sangat penting untuk kedepannya terkait dengan kepemilikan ataupun penggunaan perolehan sumber senjata api yang dimiliki pelaku ini perlu dipastikan secara sah, legal atau tidak. Oke, Mbak Eva, kalau yang dilihat Mbak Eva sendiri ada apa dengan Bali? Bali yang terkenal dengan surganya, keindahan alamnya. Nah, tapi sekarang ini dengan peristiwa penembakan warga negara Australia yang juga melakukannya adalah warga negara Australia, kemudian menggunakan senjata juga. Apa sebenarnya yang dikritik atau yang dilihat di sini? Ada celah di mananya, Mbak Eva, dari kasus kriminal ini? Ya, mungkin kalau kita lihat ini ada kaitannya dengan kebijakan keimigrasian kita ya Mbak Anggi ya, di mana pemerintah mencoba untuk membuat satu kebijakan yang mempermudah orang asing untuk masuk ke Indonesia. Misalnya ada golden visa, ada visa on arrival gitu ya, yang ke Bali itu sudah tercatat meliputi 97 negara. Jadi orang asing masuk ke Indonesia itu mudah sekali. Tapi dilihat dari perspektif yang lainnya, kalau saya lihatnya dari konteks kebijakan dalam hukum pidana gitu ya, atau dalam konteks kebijakan keamanan nasional kita, apakah kebijakan untuk membuka yang tujuannya adalah tentunya peningkatan ekonomi diimbangi dengan antisipasi kita terhadap kerawanan-kerawanan khususnya di bidang keamanan. Nah, ini bukan hanya barangkali Pak Yusuf yang tahu ya berapa angka tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing ya, pasti angkanya meningkat baik oleh orang balik terhadap orang asing ataupun pelakunya adalah orang asing. Nah, ini kan memberikan satu warning rasanya Mbak Anggi kepada kita semua gitu ya, untuk mencoba melihat kepada fenomena ini. Apakah memang kita siap untuk dibanjiri orang asing gitu ya, dengan kebijakan-kebijakan keimigrasian yang seperti itu. Mbak Eva, kalau khawatirnya ekonominya nggak masuk tapi keamanannya malah
Nah, bikin bingung polisi nih, gitu ya, seperti itu. oke, kalau kita berkali-kali misalnya pergi ke Bali kan memang ini bebas ya di sana ya, Mbak Eva ya. Artinya bisa melakukan ya apapun. Nah, apa kalau misalnya yang dilihat sendiri adalah dalam arti kata bebasnya inilah yang dijadiin celah buat warga negara asing misalnya untuk berbuat apapun yang mereka mau di sana termasuk dengan penggunaan senjata api. Kan ini dipertanyakan dapat dari mana senjata apinya? Iya, iya. Saya kira kalau kita bicara konteks situational teori ya, Mbak ya, ini kan kemudahan orang asing masuk ke Indonesia bisa dilihat dari perspektif yang lainnya, khususnya para pelaku tindak pidana gitu ya. Apakah kemudian dengan terbukanya kebijakan imigrasi ini menyebabkan aktivitas-aktivitas mereka, termasuk aktivitas kriminal, gitu mudah dilakukan? Apalagi di Indonesia gitu ya, mungkin selama ini kita tidak merasa apa namanya permasalahan misalnya kepemilikan senjata api dan lain sebagainya sebagai sesuatu isu gitu ya, izin dan sebagainya atau kemudahan untuk mendapatkan itu, kita nggak tahu nih senjata yang dipakai senjata apa gitu ya, keluaran mana gitu ya, jangan-jangan apakah itu memang senjata-senjata yang rakitan gitu ya, mudah didapat gitu ya, atau memang ketika masuk ke apa namanya ke Indonesia orang ini ya izin untuk membawa senjata api juga dilihat secara ketat. Nah, itu kan bagian dari yang tadi saya katakan. Kebijakan keimigrasian kita itu harus diantisipasi Oke. dengan bagaimana kita membangun satu sistem pengamanan yang juga bisa menjamin bahwa masuknya wisatawan tidak mengancam stabilitas keamanan kita gitu ya, terutama terhadap orang Indonesianya tentunya. Mas Yusuf, kalau dilihat dari Bali sendiri kan memang terbuka untuk siapa saja yang datang ke sana. Banyak sekali warga negara asing, Australia, Rusia, Tiongkok, dan lain sebagainya untuk masuk ke sana. Nah, satu sisi baik untuk perekonomian, tapi satu sisi tadi adalah ada catatan-catatan. Kita lihat ini bukan pertama ya kasus-kasus yang melibatkan warga negara asing, tapi kalau yang ini salah satu yang terparah karena ada korban meninggal dunia juga dan menggunakan pistol begitu. Nah, ini apakah ada terkesan dalam artian ini menjadi catatan Kompolnas juga jangan-jangan ada pembiaran yang dilakukan polisi bahwa ya sudahlah karena di Bali siapapun bisa melakukan apa saja. Jadi ya tidak terlalu ketat-ketat banget untuk melihat ya warga negara asing yang mungkin gerak-geriknya mencurigakan. Ya, sejauh ini dalam pantauan Kompolnas, karena kan Bali sendiri adalah daerah wisata dan tentu produk yang ada tentu produk-produk wisata, maka di dalam pemolisiannya sendiri tentu ada pemolisian yang kayak pemolisian pariwisata dan itu yang harus kita akui. Hanya sejauh dalam pantauan kami memang ada peningkatan kasus-kasus yang itu di Bali dilakukan oleh warga negara asing. Dalam beberapa waktu lalu kami sendiri pernah menyampaikan langsung kepada Pak Kapolda dan Pak Kapolda memang memberikan atensi ini karena ada tren kenaikan. Walaupun demikian ini bukan berarti ada semacam celah atau apa. Pemolisian pariwisata yang di Bali tetap dilakukan perimbangan pada aspek-aspek penegakan hukum di mana semua wisatawan kan tetap harus mematuhi hukum yang berlaku. Kita melihat misal ada beberapa turis yang itu dilakukan penilangan, itu pernah kita lihat dan datanya ada. Nah, sejauh ini aspek-aspek fungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Bali itu tetap dilakukan. Dan di Bali sendiri kan juga ada yang sifatnya kearifan lokal. Ada kearifan lokal juga dan itu bersinergi di dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian daerah Bali. Hanya tadi, apakah peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh warga negara asing ini merupakan dampak dari kebijakan yang seolah-olah mempermudah turis masuk karena prioritasnya untuk memperbanyak turis ya. Setahu kami memang semenjak COVID-19 kemarin itu memang kan ada suatu keinginan besar untuk menormalkan Bali. Ya. Itu barangkali apakah ini yang akan kita lihat, tapi sejauh ini kami Kompolnas pada saat ini memastikan kinerja penyidikan di dalam kasus penembakan warga negara Australia ini tuntas, proses perjalanan
hukumnya sampai ke jaksa ini lancar, dan bagaimana nanti kaitannya dengan kepemilikan senjata api yang itu merupakan dari barang bukti yang harus disajikan di dalam peradilan. Nah, ini kita akan pantau sehingga nanti poin yang kedua kaitannya dengan kepemilikan senjata api. Nah, itu nanti barangkali menjadi permasalahan kedua kita yang akan kita atensi seiring proses hukum di peradilan ini akan berjalan. Oke, berkaitan dengan pendapatan begitu ya ketika banyak warga negara asing yang melakukan kunjungan wisata, utamanya di Bali nih Mbak Eva. Nah, dengan seperti itu apakah juga jangan-jangan yang Mbak Eva lihat bisa jadi ya dengan kasus banyaknya kasus ya yang berkeliaran warga negara asing yang bisa melakukan apapun begitu di Bali, ini juga karena mungkin ada anggapan bahwa ya yang penting banyak wisatawan masuk, jadi kalau ada hal-hal kecil atau patroli-patroli ya diringankan saja lah, takutnya warga negara asing ini kan wah ke Bali ternyata sekarang susah nih, banyak peraturan dan lain sebagainya. Itu yang menjadi catatan juga nggak bagi Mbak Eva? Ya kalau saya sih enggak sih Mbak, cuman gini, kalau kita lihat dari sisi yang lain ya, kita kan juga orang Indonesia yang selalu punya perasaan bahwa tamu adalah raja. Ya, tamu adalah pihak yang harus dihormati gitu ya. Nah, tetapi itu kan kita harus pahami bahwa di dalam konteks penegakan hukum, perspektif itu nggak bisa lagi kita pakai gitu. Ya, terutama kalau kita bicara soal bagaimana perlakuan kita terhadap dalam tanda kutip orang bule gitu ya. Itu. Karena kasus ini kan juga tidak hanya terjadi di Bali. Beberapa waktu yang lalu misalnya di daerah Jawa Barat juga terjadi gitu ya. Atau di daerah-daerah lain seperti misalnya NTB yang juga daerah wisata itu juga terjadi. Jadi saya kira ini kasus-kasus ini harus kita lihat seperti sebagai satu evaluasi lah. Ya, apakah perlu satu treatment khusus gitu ya? Betul tadi Pak Yusuf mengatakan ini konteksnya bagaimana penegak hukum tapi dalam konteks pariwisata. Apakah ada satu pendekatan khusus yang bisa dilakukan terhadap mereka atau memang kita selektif di dalam memberikan misalnya fasilitas visa on arrival terhadap negara mana gitu ya, itu bisa diberikan. Baik. Atau warga negara mana. Jangan sampai kemudian artinya jangan sampai ada kebal hukum, intinya juga seperti itu ya. Betul, karena terlalu longgar pengennya wisatawan masuk, yang masuk ternyata ya refugee pakai itu, apa namanya, orang-orang yang memang ingin melakukan satu kegiatan-kegiatan yang tidak baik juga di Indonesia dan lain sebagainya, gitu. Saya kira itu yang harus dilihat, Mbak. Sudah kami tangkap, terima kasih Mbak Eva, dan ada juga Komisioner Kompolnas Mas Yusuf Warsim sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam Bapak dan juga Ibu, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.